nggak sih Anda sadari informasi yang paling gampang kita ingat itu sering banget jadi dasar kita ambil keputusan penting. Padahal ya, belum tentu itu yang paling pas. Hmm, Hari ini nih, kita mau coba gali lebih dalam soal fenomena ini dari sumber-sumber Anda. Kenapa ya kita kok cenderungnya ngandelin apa yang paling tersedia aja di pikiran kita? betul. Ini namanya bias ketersediaan. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Iya, jadi gini, intinya tuh otak kita tuh suka ambil jalan pintas, biar efisien gitu. Oh, oke. Nah, kita menilai sesuatu, entah itu seberapa mungkin terjadi atau sepenting apa, seringnya cuma berdasarkan seberapa gampang contohnya muncul di kepala. Gitu ya. Iya, kalau mudah banget teringat, rasanya ya lebih penting atau lebih sering kejadian. Padahal data statistiknya mungkin bilang beda. Jadi kemudahan mengingat ini jadi kayak indikator utama gitu. Solusi favoritnya, bahkan buat kasus yang baru sama sekali. Betul. Mereka pakai apa yang paling tersedia buat mereka, gitu kan ya? Tapi apa ini murni karena kebiasaan aja atau gimana? Kok rasanya agak berisiko ya kalau profesional gitu ngambil keputusan cuma berdasarkan apa yang paling gampang keinget? Nah, pertanyaan bagus itu. Sebenarnya bukan melulu soal kompetensi atau kebiasaan aja sih. Lebih ke gimana cara memori kita bekerja. Oke, Informasi yang sering kita pakai atau yang baru aja kita temui, itu memang lebih gampang dipanggil lagi sama otak. Jadi kemudahan akses mental ini, nah ini dia, seringkali ngalahin pertimbangan lain. pertimbangan kayak relevansi gitu ya? Iya, relevansi, data objektif, otak kita milih jalur yang paling gampang aja. Poin pentingnya di sini, kemudahan mengingat itu sering disalahartikan, dianggap sebagai kebenaran, atau frekuensi kejadian. Jadi salah kaprah gitu ya? Sumber Anda juga bahas soal kekuatan repetisi, pengulangan. Oh ya, itu penting. Sesuatu yang diulang-ulang terus, mau benar atau enggak, lama-lama kan jadi terasa familiar ya. Betul, jadi kayak akrab di telinga. Dan akhirnya jadi lebih gampang muncul di kepala. Contohnya, istilah kayak persoalan Yahudi oleh Nazi dulu. Atau kata-kata kayak UFO, karma. Cuma karena sering disebut-sebut, ide itu jadi tersedia. Persis. Jadi pengulangan itu kayak bikin jalan pintas palsu ya di otak kita. Sesuatu jadi terasa benar bukan karena ada bukti kuat, tapi karena sering lewat aja. Tepat sekali. Dan dampaknya ini bisa serius loh, misalnya di dunia bisnis atau keuangan. Oh iya, gimana tuh? Sumber Anda mencontohkan soal rapat dewan direksi. Sering banget fokusnya cuma ke data kuartalan yang ada di laporan. Oke, data yang tersaji rapih gitu ya? Iya, kenapa? Ya karena datanya tersedia, paling gampang dibahas. Udah ada angkanya. Jelas. Tapi loh, bukannya itu bisa bahaya kalau cuma bahas angka yang gampang tapi malah ngabaikan isu krusial lain? Nah, Misalnya pergerakan kompetitor atau moral karyawan yang mungkin nggak ada di laporan kuartalan itu. Apa itu bukan kayak kelalaian ya? Bukan cuma bias kognitif lagi? batasannya itu memang tipis banget. Bias ini sangat mungkin mengarahkan ke kelalaian. Justru karena informasi krusial itu seringkali nggak tersedia dalam format yang siap saji, ya akhirnya terabaikan. Mereka bahas apa yang gampang diukur, gampang dilaporkan. Belum tentu itu yang paling menentukan nasib perusahaan ke depan. Mengarahkan fokus kita. Kuat sekali. Lalu ada contoh lain yang menarik dari sumber Anda, soal formula Black-Scholes di perbankan. Oh ya, formula buat nilai derivatif itu kan ya? Betul. Formula ini sebenarnya udah diketahui punya kelemahan mendasar. Tapi, anehnya, tetap dipakai bertahun-tahun. Loh, kok bisa? Kenapa mereka pakai alat yang udah tahu salah? Nah, ini dia nyambung ke gagasan inti dari bab ini di sumber Anda. Lebih suka peta yang salah daripada tanpa peta sama sekali. Maksudnya? Jadi formula Black-Scholes itu, meskipun ada cacatnya, dia itu alat yang tersedia dan dikenal luas di mana-mana. Oke, jadi udah standar gitu ya? Iya. Dan waktu itu, belum ada alternatif lain yang sama gampangnya dan diterima secara universal. Jadi, ya daripada menghadapi ketidakpastian, nggak punya alat bantu sama sekali, Mereka mending pakai yang ada aja walau salah. betul, mereka memilih pakai alat bantu yang salah itu. Memilih peta yang udah dikenal, walaupun tahu peta itu nggak akurat menggambarkan wilayah sebenarnya. Kayak pakai peta Jakarta waktu lagi di Surabaya gitu. Aneh kan? Jadi mereka sadar petanya salah, tapi karena nggak ada peta lain yang gampang, ya udah pakai itu aja. Wah, konsekuensinya bisa gede banget dong kalau gitu. Dan memang gede. Kerugian finansial yang luar biasa besar itu bisa ditelusuri akarnya ke ketergantungan pada model-model yang cacat kayak gini. Ini nunjukin banget sifat dasar manusiawi kita. Sifat apa tuh? Kita lebih suka kepastian semu meskipun dasarnya keliru. Kita nggak nyaman bilang,
saya nggak tahu atau saya nggak punya alat yang pas. Mending pegang sesuatu walau salah. Oke, oke, paham. Jadi, kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, apa artinya ini semua? Kali. Bias ketersediaan ini bikin kita melebih-lebihkan pentingnya informasi yang gampang diakses itu. Jadi ngasih bobot lebih gitu ya? Iya, dan ini bisa menjebak kita loh, bikin keputusan yang nggak optimal. Kita lebih nyaman pegangan sama peta yang salah yang terasa familiar. Daripada ngaku nyasar? Nah, daripada mengakui kalau kita mungkin tersesat atau perlu cari peta lain yang lebih akurat. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya Anda coba renungkan sebentar, ada nggak ya peta informasi atau keyakinan yang gampang banget muncul di kepala Anda yang lagi Anda pakai buat mengambil keputusan penting sekarang? Pertanyaan bagus. Coba pikirin lagi, seberapa yakin sih Anda kalau peta itu akurat? Jangan-jangan cuma terasa nyaman karena udah terlalu sering Anda lihat aja.